Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jurnal pembelajaran PPG 2025 akan kita bedah secara lengkap, secara detail, dan insya Allah mudah difahami. Untuk itu simak sampai akhir, jangan di skip videonya. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus paham dulu jurnal pembelajaran itu sebenarnya apa gitu ya. Supaya nanti ketika kita mengerjakan jurnalnya, kita tidak hanya menjawab pertanyaannya, tidak hanya mengcopy dari yang sudah ada, tetapi kita paham betul sebenarnya yang kita kerjakan itu apa sih gitu ya. Jurnal pembelajaran adalah catatan reflektif seorang guru. Ini berarti sebuah momentum untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, untuk refleksi apa yang sudah kita laksanakan. Jadi ini itu jurnal pembelajaran itu bukan hanya laporan hasil pembelajaran, bukan hanya tentang makalah, bukan kutipan teori, bukan ya. Tetapi jurnal pembelajaran ini berisi pengalaman nyata saat kita belajar atau saat kita mengajar, termasuk tantangan yang muncul, hal-hal yang berhasil, hal-hal yang perlu diperbaiki, itu nanti akan ada di jurnal pembelajaran. Sederhananya, jurnal pembelajaran adalah cermin pertumbuhan kita sebagai seorang guru, baik ketika kita mengajar maupun ketika kita meningkatkan kompetensi kita. Melalui tulisan ini, guru dapat mengevaluasi tindakannya, dapat memahami respon siswa, dan juga dapat merancang perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya jurnal pembelajaran ini bukan hanya kita buat saat ada tugas PPG saja. Kalau kita nanti kepengen jadi guru yang profesional, pengen jadi guru yang selalu meningkatkan kompetensi mengajar kita, maka sebaiknya nanti meskipun kita tidak PPG, meskipun kita sudah lulus, tetap kita akan melaksanakan membuat jurnal pembelajaran. Kenapa? Karena guru itu bukan hanya pengajar, tetapi juga seorang pembelajar. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang definisinya. Sekarang kita akan masuk lebih spesifik jurnal pembelajaran yang ada dalam PPG. Tentu sudah kita ketahui semua bahwasanya jurnal pembelajaran ini merupakan salah satu tugas ya di setiap akhir modul. Jadi nanti ketika PPG ada 3 modul, nanti kita akan membuat 3 jurnal pembelajaran. Nah, strukturnya seperti apa? Paling tidak karena ini adalah sebuah refleksi, paling tidak nanti ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama tentu saja nanti ada tugas dan instruksinya. Jadi Bapak Ibu ada yang bertanya, Pak, nanti jurnal pembelajaran apakah harus RPP? Belum tentu Bapak Ibu, tergantung tugas dan instruksinya. Bisa berupa aksi nyata, bisa berupa refleksi, bisa berupa membuat modul pembelajaran, tergantung instruksi yang ada. Lah nanti akan kami berikan instruksi modul tahun kemarin tuh seperti apa toh, modul 1 seperti apa, modul 2 seperti apa, modul 3 seperti apa, supaya nanti kita punya gambaran. Oh, jurnal pembelajaran itu buat ini dan ini toh. Nah, makanya disimak sampai akhir Bapak Ibu. Jangan lupa di like dan ditinggalkan komentar. Terima kasih, like Bapak Ibu adalah sebuah sedekah untuk kami Bapak Ibu. Oke, tadi strukturnya yang pertama ada tugasnya seperti apa, yang kedua ada deskripsinya ya. Ini berarti kenapa kita milih jurnal ini, bagaimana proses pelaksanaannya, bagaimana keterkaitannya dengan prinsip pembelajaran yang terbaru ini, misalkan pembelajaran mendalam atau deep learning gitu ya. Nanti tergantung ada instruksinya Bapak Ibu, nanti akan jelas. Kemudian yang ketiga tentu nanti akan ada refleksi. Refleksi ini berupa tantangannya seperti apa, pembelajaran yang bisa kita petik dari hal tersebut itu apa, kemudian perubahan nyata yang sudah kita lakukan itu seperti apa. Nanti sekali lagi akan ada instruksi di tugasnya. Dan yang terakhir nanti tentu ada umpan balik dari rekan sejawat. Bisa jadi rekan guru, dari kepala sekolah, atau bahkan dari siswa. Sekarang kita akan lihat Bapak Ibu ya.
di modul tahun kemarin itu jurnal pembelajarannya seperti apa. Nah, untuk modul 1 dulu modulnya kan ada 3 Bapak Ibu ya. Modul 1 itu judulnya modul prinsip pembelajaran dan asesmen. Untuk instruksinya tuh seperti ini Bapak Ibu. Pilih satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah sebagai jurnal pembelajaran. Berarti jurnal 1 tahun kemarin kita disuruh milih satu aksi nyata. Nah, dari mana? Nah, dari sini Bapak Ibu ya. Nah, ini modul 1. Seperti yang kami sampaikan kemarin bahwasanya setiap modul itu nanti akan ada unit-unit. Kalau dulu kan topik, sekarang namanya unit. Nah, setiap unit ini nanti akan ada, saya besarkan dulu, akan ada beberapa aktivitas. Nah, di sini ada aksi nyata membuat ini. Di sini ada aksi nyata membuat ini, Bapak Ibu. Topik 2 nanti ada aksi nyatanya membuat ini. Kemudian topik 3 nanti juga ada aksi nyatanya, gitu ya. Nah, untuk jurnal ini masih ada topik 4 juga masih ada aksi nyata, ya. Jadi, jurnal pembelajaran di topik 1 tahun kemarin kita pilih salah satu dari aksi nyata yang sudah kita buat. Nah, tetapi nanti sekali lagi ya karena ini adalah jurnal pembelajaran, maka nanti kita juga menyertakan refleksi, menyertakan umpan balik, menyertakan deskripsi, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang jelas untuk tahun kemarin modul 1 itu jurnalnya berupa aksi nyata. Aksi nyatanya ada yang merancang pembelajaran, ini juga merancang pembelajaran, ini merancang pembelajaran. Ini juga merancang kegiatan pembelajaran. Jadi, untuk nomor 1 adalah merancang kegiatan pembelajaran, tetapi pilihannya beda-beda ya. Ada yang UBD tadi, ada yang berdiferensiasi, ada yang pendekatan TARL ini Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke modul 2. Jurnal pembelajarannya seperti apa? Jurnal pembelajarannya adalah tuliskan hasil refleksi pengalaman paling bermakna versi Anda untuk diunggah ke jurnal pembelajaran. Jadi di sini nanti kita akan membuat refleksi pengalaman ketika kita mempelajari modul kedua ini. Nah, pilih yang selaras dengan minat, memberikan momen aha, dan menguatkan tujuan dan nilai sebagai pendidik. Ada ketentuannya lagi. Harus memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna yang telah dialami. Harus menyertakan umpan balik dari mitra yang terlibat dalam pengalaman belajar. Menyertakan dokumentasi berupa foto. Jadi tidak semuanya nanti minta foto ya Bapak Ibu ya, tergantung instruksinya. Tadi yang nomor 1 tidak diminta foto ya, karena di sini tidak ada sertakan dokumentasi, kan tidak ada. Gitu ya. Tapi menyertakan rancangan pembelajaran. Tapi di modul 2 nanti ada foto. Nah, nanti ini kami contohkan Bapak Ibu. Nanti kami perlihatkan ini yang sudah jadi siap pakai. Kemudian untuk modul 3 instruksinya adalah pilih satu tugas terbaik versi Anda dari topik yang telah dipelajari. Nah, ini kita juga milih satu, kan di sini banyak aktivitas, banyak tugas ini. Nah, kita disuruh milih salah satu tugas yang paling menarik, gitu ya. Terus nanti sertakan dokumennya yang kita pilih yang mana, terus kita akan melampirkan umpan balik dari rekan sejawat, ya. Kemudian nanti dokumennya digabungkan jadi satu. Nah, ini saya beri contoh Bapak Ibu. Ini contoh jurnal pembelajaran modul 2, gitu ya. Jadi di sini nanti ingat Bapak Ibu, jurnal pembelajaran itu bukan teori ya Bapak Ibu ya. Bukan kita nulis ulang teori yang ada di modulnya kita tulis ulang, bukan. Yang namanya jurnal pembelajaran itu kata-kata yang keluar dari diri kita sendiri gitu ya. Berarti nanti khas seperti kita sedang bercerita, kita sedang merefleksi. Jadi di sini, nah ini saya buatnya pakai AI lah Bapak Ibu, tetapi kalimatnya seperti ditulis manusia. Coba kita baca ya Bapak Ibu ya. Saya besarkan sebentar. Sebagai seorang guru di SMP pinggiran, tepatnya di Undaan Kudus, hari-hari saya lebih banyak berkutat dengan angka dan seterusnya. Jadi jujur saja ketika pertama kali mendengar istilah PSE, dahi saya sedikit berkerut.
Apalagi toh ini semacam pelajaran tambahan biar anak-anak lebih kalem atau teori apa. Nah, terus nanti pengalaman AHA. Namun seiring saya membuka lembar demi lembar modul, membaca definisi konsepnya, ada satu bagian yang betul-betul membuat saya manggut-manggut sendiri. Seolah menemukan ilmu titen baru. Ya, momen AHA itu datang ketika saya membaca bagian kelima. Nah, ini dibuat AI Bapak Ibu, tapi seperti dibuat oleh bahasa manusia. Nah, kesadaran sosial, nah seperti itu. Sebelumnya saya membayangkan PSA itu ya satu paket begitu saja, ternyata tidak. Modul ini memberikan contoh yang sangat jelas. Misalnya soal ini. Nah, di sini ada konteks sekolah saya, gitu ya. Nah, anak SMP seperti murid saya, mereka sudah bisa diajak belajar ya, dan seterusnya. Perasaan yang muncul saat mengalami momen tersebut. Nah, waktu membaca bagian ini, rasanya seperti ada lampu yang menyala terang di kepala. Nah, perasaan lega, semangat langsung muncul. Ini seperti bahasa manusia Bapak Ibu. Pembelajaran bermakna yang didapat. Nah, nanti ada di sini. Nah, dampak terhadap cara mengajar, ini kan sesuai dengan apa yang instruksi tadi, ada semua di sini. Ada semua. Nah, nanti biar mudah pakai AI Bapak Ibu. Tetapi kalau sekedar kita bertanya pada AI, tidak bisa membuat pertanyaan yang bagus, tidak bisa membuat prompt yang bagus, ya jawabannya akan sama dengan orang lain Bapak Ibu. Tidak bisa khas sesuai dengan karakteristik kita. Jadi nanti ada tips-tipsnya bagaimana cara kita membuat jurnal pembelajaran dan semua tugas PPG dengan AI, tapi dengan cara yang benar. Nah, like video ini Bapak Ibu, subscribe channel ini, nanti akan kami berikan secara berkala. Nah, ada juga komentar dan umpan balik dari siswa dan rekan sejawat. Saya sempat ngobrol santai dengan Pak Kholil, guru IPS pas jam istirahat. Nah, beliau bilang, wah benar juga itu Pak, kadang kita itu gemes ya sama anak kelas 8 disuruh kerja kelompok kok malah rebutan sendiri. Ternyata memang ada tahapan ya buat mereka mengambil keputusan bareng-bareng secara benar. Nah, ini ada Bapak Ibu. Nah ini, nah, terus ada dokumentasinya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini momen AHA ketika membaca modul di foto. Ayo, ketika belajar modul. Ini momen ketika kita diskusi, minta umpan balik sama rekan sejawat. Kita minta diskusi sama siswa. Nah, karena minta foto ya kita kasih foto. Kalau enggak dikasih foto ya enggak usah, gitu ya. Dokumentasi secara di sini ada kemarin Bapak Ibu. Dokumentasi itu bukan hanya foto ya Bapak Ibu ya. Saya carikan coba ini Bapak Ibu. Yang mana ya? Bentar ya Bapak Ibu ya. Dokumentasi itu bisa berupa foto, bisa berupa screenshot, bisa berupa materi, bisa berupa umpan balik gitu ya. Jadi tidak harus foto Bapak Ibu. Nah, nantilah kita akan bahas ketika sudah mulai gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ketentuan teknisnya. Nah, yang namanya jurnal pembelajaran itu nanti tidak semuanya diterima otomatis ya Bapak Ibu. Ada yang diterima, istilahnya tervalidasi, ada juga yang tertolak. Tertolak artinya kita disuruh mengulangi, disuruh memperbaiki. Maka dari itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, minimal 300 kata. 2. Tidak mengandung unsur plagiasi, tulis dengan bahasa sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau nanti beli punya orang, hati-hati, itu mungkin akan digunakan ratusan orang bahkan ribuan orang. Kalau sama nanti akan terdeteksi sebagai plagiasi gitu ya. Gunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, dulu itu banyak yang pakai Canva, banyak yang pakai aneh-aneh gitu ya Bapak Ibu. Ternyata tidak bisa dibaca sistem. Sebaiknya pakai Microsoft Word saja Bapak Ibu atau Google Doc gitu ya. Nah, nanti harus disimpan dengan format PDF, tidak boleh lebih dari 10 MB dan hindari terlalu banyak visual atau gambar. Karena sistem validasi nanti hanya membaca teksnya. Tidak usah terlalu warna-warni, tidak usah terlalu banyak gambar gaya Bapak Ibu. Pakai Microsoft Word saja Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada ini di halaman upload ya Bapak Ibu. Nanti ngupload, nanti kita harus isi judulnya apa. Nanti kita harus menjawab pertanyaan ini.
pertanyaan ini. Ini juga sama, deskripsinya nanti apa ya kita jawab ini, refleksinya seperti apa. Nah, nanti akan dibantu AI. Saya sudah misalkan ini. Mana ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jawaban dari AI, itu kita tinggal copy paste Bapak Ibu. Jadi pakai AI boleh enggak? Apakah ada plagiasi enggak? Beda. Plagiasi itu apa sih Bapak Ibu? Plagiasi itu mencomot karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Itu namanya plagiasi Bapak Ibu. Kita copy dari modul apa adanya, kita copy dari pekerjaan teman apa adanya, itu plagiasi. Tapi kalau AI bukan plagiasi Bapak Ibu. Urusan di AI adalah terdeteksi AI atau tidak. Nah, ini mudah diakali Bapak Ibu. Saya buat tesis juga pakai AI ya. Yang penting AI itu bukan pengganti kita ya. AI adalah asisten kita, dia bukan pengganti kita. Jadi kita tetap bisa pakai AI, yang penting adalah prompt-nya, pertanyaannya. Kalau tidak boleh, lah sekarang AI itu sudah akan masuk kurikulum kok. Masuk gurunya tidak boleh pakai. Boleh, asalkan tetap pakai panduan secara etis. Etisnya tadi apa? Kita tidak percaya sepenuhnya pada AI, tapi AI yang harus mengikuti kemauan kita. Nah, itu ada caranya Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan kami bagikan gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita akan bahas lagi Bapak Ibu di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa dikasih like, dikasih komentar. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.